Kelinci kecil meloncat-loncat keluar dari lubangnya, bergembira menyambut mentari pagi yang hangatkan tubuh. Di atas sebuah pohon rindang, di antara dedaunan hijau, Ahayatullah menatap mentari dari balik dedaunan. Melihat ke bawah, kelinci kecil kegirangan, meloncat cepat di antara rumput dan tanah. Dunia ini begitu indah. Dunia ini begitu mempesona. Tapi, dapatkah si miskin bertubuh kecil ini ikut menikmatinya? Karena matahari bila bergeser ke duha, panasnya menusuk seakan membakar pori, tanpa kain layak menutupi tubuh. Tidak ada lagi kehangatan, yang ada usaha pelindungan di balik rindangnya dedaunan. Optimis dan mencoba. Mungkin itu kuncinya, agar Ahayatullah dapat juga menyentuh tanah seperti yang lainnya. Aku, Prasida Kumara Nasution. Aku akan sukses. Aku mengubah dunia dan keluargaku. Pras, mimpimu ketinggian. Lupa bawa kaca ya? Aku harus sukses meskipun dunia meremehkanku. Pras, sampai kamu di situ. Udah kayak antum penunggupan aja kamu. Awas kamu, mana tetangganya tidak mati. Sebelumnya pengawal kerjaannya. Ntar kamu mati, jadi penunggupan itu baru tahu. Tunggu bentar, Ada apa, Pras? Dapat langsung tiba-tiba kamu ya? Kamu jadi besok ke Medan untuk SBMPTN? Ya jadilah, emang kenapa? Kamu kerja juga? Iya sih, tapi saya nggak ada ongkos ke Medan. Saya nggak tega juga ninggalin mama dan adik saya. Saya nggak ada yang bantu untuk urus hewan ternak ini sih. Hidup itu pilihan. Kamu memilih apa saja itu hakmu. Dan semua pilihan harus ada pengorbanannya dong. Tapi kamu punya biaya nggak buat kuliah di Medan nanti? Untuk biaya kuliah, saya sudah lama nabung sih. Tapi untuk biaya hidup di sana, ini yang sedang saya pikirkan. Kalau tak ada biaya, ya jangan nekat lah. Lagian di Indonesia ini sudah banyak orang susah yang akhirnya susah juga dapat juga kok, Pras. Jika nambah satu lagi, nggak akan berubah keadaan negara, Pras. Kita pulang. Ini Abang Aska bukan? Abang Aska itu hebat dan selalu semangat. Abang kesurupan gini apa? Kok berubah jadi loyo? Enggak kenapa-kenapa, Aska. Abang selalu sehat dan tetap semangat kok. Yuk kita pulang. Tapi Abang janji ya, dan selalu semangat. Tapi jadi orang sukses. Biaya sekolah Aska ya. Oke, Abang janji. Selama Abang kuliah pergi ke Medan, Aska jaga mama dan jangan bawa masalah ya. Dan Aska harus janji juga sama Abang. Oke. Kita mau berangkat ke Medan. Macam mana?
belajar, jaga sholat, jaga akhlak pada lingkungan. Insya Allah mama dapat kau sukses nak. Iya mak, Pras kami telah mencapai cita-cita Pras mak. Ah bang, abang kuliah di sini juga kah? Iya kak. Numpang tanya, abang tahu fakultas ekonomi di mana? Maaf kak, saya baru sini juga dan saya juga nyari fakultas itu juga kak. Oh, maaf bang, ya udah kalau gitu saya permisi. Kau tengok, yang baru kuliah. Kau tandai muka ya. Slow aja bang, kalau urusan mereka ini gampang sama aku. Pokoknya mereka biarlah tenang-tenang dulu sini. Oke? Sip, tutup. Yuk. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak. Dek, kamu mau kuliah di sini juga? Iya kak. Fakultas apa rencananya dek? Fakultas ekonomi dan bisnis. Ya, nggak apa-apa kamu duduk aja. Ekonomi dan bisnis kak. Bisnis. Oh ya dek, kenalkan, kakak Risma, kakak Lucy. Ini Risma. Oh kak Risma. Iya. Kalau nanti jadi lulus, kami senior kalian di sini. Oh ya, ngomong-ngomong, nama dan dari mana? Saya Nadira kak, saya dari Aceh. Dek, kalau kamu di sana dari mana? Saya kak, saya yang kakak maksud. Iya, kamu siapa lagi? Siapa nama dan dari mana? Saya Prasina Kumara Nasution kak. Saya dari Padang Sidempuan. Ayo kita pergi. Udah mau ngumpul nih. Dek, kami pergi dulu ya. Oh iya kak. Kakak doakan kalian berdua lulus ya. Dan nanti kalau perlu info apa saja, kontrakan, kos-kosan, catering, makan, dan lain-lain, cari kakak aja ya. Iya bang, tunggu sebentar bang. Ini segera diantar. Syaratnya sudah sampai kok.
orang langgan ini dulu. Ambil dari situ jalan ke sana. Maka kita nanti kan dia sekolah. Sekarang saya dulu. Apa lagi? Sempat dong Bang Godiana. Woi, mana mau pulang? Ini apa Bang? Kamu kemana? Mau kuliah Bang. Aku pulang Bang. Tahu? Kalau aku kasih tahu dengar. Kau nggak tahu aku siapa? Semua mahasiswa kampus ini semua kenal kamu. Tahu nggak kau? Oi, sabar kau. Terima kasih aja dulu sama kami. Terima kasih ya kami. Untuk bikin sudah kau. Banyak kali sudah. Apa? Udah, ini aku tahu. Udah, udah kan itu ya. Pras, Ibu, kemana kamu tadi? Kenapa tak masuk jamnya ibu? maaf Bu, saya tidak ada halangan Bu. Kamu kenapa, Pras? Kamu sakit? Saya nggak kenapa-kenapa Bu. Kamu jangan bohongin ibu ya. Nanti nilaimu ibu tahan. Kalau kamu ada apa-apa, jujur aja sama ibu. Iya Bu, kalau saya ada apa-apa saya kasih tahu Ibu. Nah, sudah, nanti ibu akan kasih kamu tugas tambahan pengganti kuliah tadi. Saya aturan sebagai nomor 2 kok Pras. Jika nomor 1 lagi, nggak akan merubah keadaan negara Pras. Tapi abang janji ya, dan selalu semangat. Tapi jadi orang sukses. Ya sekolah aska ya. Oke Abang janji, selama Abang kuliah pergi ke Medan, Aska jaga Mama dan jangan bawa masalah ya. Dan Aska harus janji juga sama Bang. Oke. Ya Ma, Pras akan berusaha mencapai cita-cita Pras Ma. Pras, Del, kamu kenapa, Pras? nggak kenapa kok Del? Saya lihat kalau kalian sih Pras lagi nggak ada apa-apanya, lagi ada apa-apanya nih. Kalau lihat dari mukanya, kayaknya justru lagi ada apa-apanya nih. Pras, kamu kenapa sebenarnya? Pras, tadi kamu nggak masuk kuliah kan? Kamu lagi ada masalah? Sebenarnya lagi bingung dia antar lanjut kuliah atau kerja. Aku bingung dengan keduanya. Aku menyerah. Aku sudah berusaha untuk bekerja keras, penghasilan pas-pasan, belum lagi dipalak sama preman-preman luar kampus. Nyerah Del. Aku nggak tahu yang mana harus kuprioritaskan. Pras, kami turut sedih dengan masalah kamu. Tapi kalau dengan sedih ini tidak memberikan solusi, lalu apa gunanya? Sebelum dikit apa, Pras? Kemarin ini, saya ikut seminar motivasi. Katanya masalah bukanlah sebuah masalah, sepanjang tidak kita permasalahkan. Masalah adalah kesepakatan. Maka buatlah kesepakatan pada dirimu sendiri, Pras. Kamu mau nyerah atau lanjut? Kamu mau bahagia atau tetap sedih, tapi nggak ada gunanya? Sekarang, kamu hanya perlu mencari solusi bagaimana kamu tetap kuliah.
Dan juga dapat uang serta penghasilan untuk dirimu sendiri. Itu baru betul. Kalau cuma sedih dan menangis di sini, meski kami temenin pun itu nggak ada gunanya, Pras. Kalian benar. Saya harus semangat lagi, berjuang lagi. Kalian tahu nggak di mana ada lowongan kerja untuk jadi direktur? Aku mendaftar di sana nih. Mikir itu sesuai bayangan. Jangan keterlaluan gitu. Dah, kamu sekarang senyum dulu, Pras. Kalau kamu nggak mau senyum, saya bunuh diri nanti di sini. Kalian berdiri bentar. Kenapa? Berdiri, cepet. Alah, cepet. Ada kan. Pras, kamu mau saya mati di sini, Pras? Saya bunuh diri loh. Jangan. Utang kamu belum kamu bayar, Del. Ih, tak sekali kamu, Pras. Masa orang udah mau mati aja kamu masih ingat utangnya? Negara aja yang utang banyak lagi, biasa aja kok. Masa kok macam juga saya lakukan sedikit kamu ingat-ingat? Pras, cukup ingat wajah saya aja. Jangan saya. Karena itulah, Del. Melihat mukamu, ingatkan aku dengan utangmu. Kalau kami, Pras, Cuma utang tiket pakai doang. Mau kemana kau? Hah? Apa aku pergi kuliah bang, buru-buru bang. Kau ketakutan aja, apa yang kau sembunyikan sebenarnya? Hah? Ya. Coba-coba lari kau dari kami. Ajar kau. Kau ajar kau ya. Apa? Ini saya bang. Saya lagi keluarga saya kuliah bang. Yang larang kau kuliah siapa? Hah? Kau gak usah banyak cakap bosin dia. Erik. Lepasin dia. Dan jangan cari masalah di sini.
ayah saya. Kalian, kenapa sih kalian jaga menyakiti anak yatim? Kalian benar-benar nggak punya hati. Ini seorang yang lemah. Kalian gak usah ikut campur kalau kamu dari musuh kami. Saya yang menjadi musuh tanpa masyarakat seperti ini. Sekarang kalian libur dulu dari sampah masyarakat. Kanda, telepon aja polisi, lapor dan serahkan mereka ke polisi, bertahu rasa mereka. Kalian mau tobat dan berobat atau mau tetap jadi sampah masyarakat? Kalian mau saya buat cacat permanen supaya tidak bisa lagi mengganggu malah orang lain mulai dari sekarang, atau bertobat dan ikut belajar bersama kami? Jangan kalian nanti semua barang mereka mereka bersama kita. Mereka jadi begini karena mereka nganggur. Kalau mereka tidak nganggur, mereka tidak akan jadi sampah masyarakat seperti ini. Kalian mau diserahkan ke polisi, ada tobat. Ampuni kami, Pak. Kami janji gak akan mengulanginya lagi. Tolong, Pak, jangan lapor kami ke polisi. Kami janji gak akan ganggu orang lagi, Pak. Sudah bangun. Kalian akan ikut dulu ke kantor saya. Kalian akan saya obati dan istirahat dulu di kantor saya. Lanjut kita. Preman kok lanjut. Kok kalian gak takut sama kami? Kami takut sama kalian. Kalau di kampung saya, kerbau lebih besar daripada kalian. Bahkan dipakai untuk membajak sawah. Orang seperti kalian itu hanya rasa jago tanpa teknik. Saya paling benci sama orang yang suka melindas seperti kalian. Pres, tolong pindahin samsaknya ke tepi ya. Baiklah. Kak, makasih ya udah membantu kami. Sudah, kalian sudah membolehkan aja sih di atas. Nah, ya udah. Ayo cepat, kalian sudah membutuh di atas. Kak, boleh numpang ke toilet bentar? Toilet, itu toilet. Belum ikut, Kak. Aku juga kebelet nih, Bang. Nek, Kemana? abang duluan aja masuk, Bang. Aku nanti belakangan abang dulu. Aku bingung sebenarnya. Coba aja dulu, gak apa-apa. Masuk dulu. Susah. Kak. Oh, Kak. Di kamar mandi boleh berdua? Terserah kalian lah. Kok bantu pegang? Mau? Pengen dipegang, Bang. Jangan lah, kau pun pulang. Oh iya, boleh lah.
Kamu bisa sholat? Waktu kecil dulu pernah bang, cuman sekarang udah lupa aku sholat. Nih, nanti kalau udah selesai, letak di situ. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, maka kera di hutan juga hidup. Lalu kalau kerja hanya sebatas rutinitas pekerjaan, maka kerbau di sawah juga bahkan lebih keras lagi pekerjaannya. Maka di sini kami belajar mandiri untuk membuat hidup lebih bermanfaat, baik bagi diri kami sendiri ataupun bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini banyak kok pelajar dan mahasiswa belajar ekstra untuk pengembangan diri dan menyalurkan bakat-bakat mereka di sini sambil tetap kuliah, sehingga mampu menjadi mandiri sambil kuliah. Agar mampu mengerjakan tugas kuliah, sementara bisa menghasilkan uang sendiri tanpa meminta atau mengemis. Banyak di sini adik-adik saya, meski kuliah juga aktif di organisasi ini. Kemudian malah mendapatkan uang juga dari hasil kerjanya menjual bakat dan karyanya. Dalam waktu bersamaan kita bisa mendapatkan semuanya, Pak. Sedangkan kita juga sibuk dengan urusan kuliah ataupun dan lain-lain, Pak. Ada lagi beberapa kawan saya yang ikut organisasi kampus hanya buat dekat dengan incarannya, Pak, dan pulang malam dengan alasan rapat dan lain-lain, Pak, dan tugasnya selesai, Pak. Makanya saya tidak terlalu suka dengan organisasi itu, Pak. Itu kan kata sebagian orang, dan orang yang sebagian itu pun nggak pernah ikut total berorganisasi. Yang ada hanya lihat-lihat luar atau sebatas meramai-ramaikan dalam komunitasnya saja, Pras. Oh ya, jangan panggil saya Pak. Di sini tidak ada orang yang manggil saya dengan sebutan Pak. Adinda, kok diam saja? Masa preman jadi kuyuh saat masuk ruang pendidikan? Ini bukan kantor polisi. Di sini kalian bukan sedang di BAP. Di sini kami adalah kumpulan orang-orang gila semua kok. Jadi santai saja. Segila-gilanya kalian preman di luar sana yang hanya berani memalak anak orang. Kami di sini lebih gila lagi loh. Kami berani melakukan apa yang kalian tidak berani lakukan. Woi, Adinda, siapa namanya? Boy bang, Boy Santi. Oh, kalau Adinda yang besar begini yang kayaknya bodyguardnya si Boy ini ya. Siapa nama? Alex bang, panggil aja Alex bang. Oke. Kalian mampu taat pada agama nggak? Enggak bang. Kami di sini mampu untuk terus berusaha taat pada agama kami, meski di sini kami punya agama yang berbeda-beda. Kalian nggak mampu jujur dan untuk hidup terhormat, kami mampu. Kalian tidak mampu mandiri untuk usaha agar tidak menyusahkan orang lain, kami di sini mampu. Kalian bahkan tidak berani berbicara kebaikan, kami mampu. Kalian tidak berani tampil di depan ribuan orang untuk bicara hal-hal yang bermanfaat, kami di sini mampu. Nah pertanyaannya, siapa yang lebih preman dan jagoan dari kalian sebenarnya? Makanya saya katakan, kami di sini kumpulan orang-orang gila karena menjadi seorang warak dengan semua teorinya yang gak enak. Mau buat hal kecil saja mikirnya sampai lama. Pertimbangannya terlalu matang. Ketakutannya pada kegagalannya terlalu tinggi. Akhirnya malah gak jadi-jadi. Kalau orang-orang gila seperti kami, ya kami buat saja dulu. Soal hasil belakangan, bro. Pras, kamu kan mahasiswa. Kamu dianggap maha dari kesiswaan kamu atau sebagai seorang pelajar. Kamu gerbang intelektual. Kamu adalah agen perubahan. Kamu pernah dengar kata-kata ini nggak? Iya pernah, Bang. Kalau gitu, coba kamu jelaskan kepada saya tentang apa itu organisasi. Setahu saya, Bang, organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, Bang. Mantap, itulah yang benar. Nah, yang datang ikut atau bergabung dalam sebuah organisasi tanpa tahu di awal apa tujuan organisasi itu,
tidak tahu di awal apa visi misi dari organisasi itu. Nah, itu yang selama ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau cuma niatnya hanya ingin dekat dengan orang yang ada di dalamnya, atau niatnya hanya ingin coba-coba, mencari-cari pengalaman dengan alasan mencari pengalaman di dalam organisasi. Ini yang selama ini yang menjadi permasalahan, yang dapat mampu merubah sebuah organisasi terbentuk menjadi sebuah komunitas. Komunitas orang-orang bingung yang tidak tahu dia mau apa di dalam itu. Hal ini sudah sering terjadi. Hampir 90% organisasi, bahkan sampai pengurus organisasinya, bahkan tidak tahu tentang hal ini. Mereka merubah sebuah organisasi menjadi sebuah komunitas. Komunitas mahasiswa, komunitas perkumpulan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena mereka lari dari tujuan utama organisasi. Sebab mengapa? Dari awal, sejak mereka memang mau bergabung ke dalam organisasi itu, memang mereka tidak tahu apa tujuan organisasi itu. Bahkan mereka tidak tahu misi utamanya apa. Silakan kita coba praktek di lapangan, kita tanya kepada anggota organisasi, baik yang ada di dalam internal kampus. Kalau di dalam kampus ada HMJ, ada BEM, ada ikatan mahasiswa, dan lain-lain. Coba tanya kepada mereka, apa misi utamanya? Mayoritas mereka bahkan tidak tahu. Mereka hanya ingin ikut, supaya dekat dengan seseorang yang ada di dalamnya niatnya, supaya dapat pengalaman lah niatnya, dan lain-lain sebagainya. Ini karakter-karakter yang mampu merubah sebuah organisasi menjadi sebatas komunitas. Nah, itulah mengapa sangat banyak aktivis atau mantan pengurus organisasi setelah mereka wisuda, mereka nganggur juga. Sebab selama mereka menjabat dalam sebuah organisasi, bahkan mereka jadi panitia-panitia acara-acara yang mereka buat sendiri. Mereka buat acara seminar, acara training, mereka mendatangkan pembicara-pembicara hebat. Bahkan mereka menjadi moderator. Moderator tahu kan? Mereka duduk di samping seorang pemateri, menciptakan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menyimpulkan dari semua pertanyaan audiennya. Itu tugas moderator. Anehnya setelah mereka wisuda, nganggur juga. Sebab mengapa? Karena mereka sendiri tidak dapat belajar banyak hal dari orang-orang hebat yang ada di sekitar mereka. Disebabkan karena satu hal saja, yaitu mereka salah dalam penerapan tujuan dari mereka bergabung dalam organisasi. Tujuan dalam sebuah organisasi itulah yang harusnya diketahui oleh orang yang mau bergabung dari semenjak awal. Jika di awal mereka tidak paham apa tujuannya, tidak mengerti visi misinya, lalu mereka bergabung, itu namanya pengikut organisasi, bukan anggota organisasi. Dan orang seperti itu seharusnya tidak boleh atau tidak layak menjadi pengurus sebuah organisasi. Sebab seorang pengurus adalah figur dan contoh dari sebuah organisasi. Jika pengurusnya atau orang-orang yang ada di dalamnya tidak tahu dan tidak mampu menerapkan apa yang disebut dengan misinya, dan tidak menjalankan atau mengejar apa yang disebut dengan tujuan organisasinya berdiri, maka dia akan menjadi contoh buruk bagi orang-orang yang ada di luar organisasi. Lalu ada terima peristiwa itu. Ada aja kan, masa masuk syarat kita jenis Indonesia harus pakai uji nyali segala. Iya serem aneh nih bang. Aku kalau udah mukul preman, mukul rata apa kalau begini takut aku sebenarnya. Abang takut nggak? Aja, aku pun juga. Jadi gimana nih coba?
Ini amat mau masuk. Sikai. Serem amat itu tempat. Aduh. Apa ini? Jenggot. Alex. Bang. Boy. Syukur. Jumpa lo di sana. Mana kita? Situ ya bang. Bang Boy, Bang Alex. Kau nya. Kira ke siapa tadi? Apa juga? Aduh, ya kita pulang bang. Mana kita? Jalan keluarnya nih. Serem amat. Mana bang? Sana kita. Ayolah. Wah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kok Ibu di sini? Iya, Pras. Kenapa? Kaget kalau ibu di sini? Cuma aja Ibu tahu gigi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sudah kumpul semua nih yang mau ikut kelas hari ini? Sebagian masih ada yang di jalan kan ya? Oh ya sudah, nggak apa. Ya sudah, kita mulai saja sebab sudah waktunya untuk kita mulai juga. Oh ya, kenalkan, ini Kak Wita. Beliau adalah senior alumni Duta Jenius Indonesia. Dulunya beliau juga sama ikut kelas begini juga, tapi sekarang sudah, karena sudah sibuk, beliau juga sudah tamat kuliah dan sekarang bahkan sudah jadi dosen. Pras, kamu heran ya, karena ternyata dosenmu adalah kakak seniormu juga. Maaf Kanda, saya punya kawan yang ikut kelas ini juga, tapi dari dalam perjalanan Kanda. Oh baguslah, nggak apa-apa. Nanti suruh datang dan suruh naik saja langsung ya. Oke, silakan duduk. Hidup adalah pilihan. Apapun yang terjadi kepada kita hari ini adalah akibat dari keputusan kita di masa lalu. Dan kita mau jadi apa di masa depan juga tergantung kepada pilihan kita hari ini. Semua kita diciptakan Tuhan dengan bakat yang berbeda, dengan kemampuan potensi yang berbeda, dan semua kita jarang di antara kita yang sama. Hanya beberapa orang di antaranya diciptakan Tuhan dengan kriteria dan bakat yang sama. Perbedaan itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan, sama seperti 5 jari tangan kita. Kita punya jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol memiliki kemampuan yang berbeda, fungsi yang berbeda, tetapi dia baru akan kuat di saat dia bersatu dalam sebuah kepala tangan kita. Namun yang jadi persoalan adalah di balik semua perbedaan bakat kita yang ada, tidak ada di antara kita yang tidak punya bakat. Semua kita punya, hanya kadang-kadang kita tidak tahu apa bakat kita sebenarnya. Tapi di balik semua bakat yang banyak ini, dan kita menyepakati bahwa semua kita punya potensi yang berbeda, tapi satu hal yang memprihatinkan kita, yaitu cara dalam dunia pendidikan kita. Coba kalian bayangkan, apa yang akan terjadi jika seorang dokter memberikan resep yang sama kepada semua pasiennya yang berbeda-beda? Tragis bukan?
Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tambah parah sakitnya, walaupun ada beberapa di antaranya akan sembuh dari sakit. Kalau kita menganggap perbuatan dokter itu adalah sebuah malpraktek dalam dunia kedokteran, lalu itu yang kebanyakan dilakukan dalam dunia pendidikan. Tapi kita tidak bisa mengatakan malpraktek dunia pendidikan. Seorang guru mengajar dengan metode yang sama, dengan cara yang sama kepada murid yang memiliki latar belakang yang berbeda. Cita-cita berbeda, bakat berbeda, keluarga yang berbeda, bahkan karakter yang berbeda. Ada karakter visual, ada karakter auditorial, ada karakter kinestetik, tapi gurunya selalu sejak zaman dahulu sampai saat ini mengajar dengan metode yang sama. Menggunakan satu cara, di mana guru bicara, murid mendengarkan. Semua dianggap visual, padahal orang kinestetik belum tentu suka dengan hal itu, orang auditorial belum tentu tertarik dengan hal itu. Perbedaan ini yang kadang tidak dipahami oleh orang. Tapi satu hal yang pasti dan perlu kita yakini bahwa tidak ada di antara kita yang tidak punya bakat. Semua kita punya bakat, semua kita punya potensi. Kita hanya perlu tahu, kenali bakat kita, kenali potensi kita, dan kembangkan. Oke, saat ini kita coba di antaranya bakat-bakat yang ada. Kita minta kepada kawan kita Alek untuk bisa menunjukkan salah satu bakatnya dalam dunia stand up comedy. Oke, kepada Alek, panggung ini jadi milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenali kawan-kawan, namaku Alex. Nah, dan aku asli Medan. Biasanya orang Medan itu identik yang namanya preman. Preman hobinya berkelahi. Nah, yang aku bingungkan, orang-orang Medan ini kalau berkelahi itu aneh. Misalnya nih, weh, apa kau? Gak senang sama aku? Nanti ku tepuk bingung mau ada. Aneh kan? Aneh. Tepuk bingung tuh gimana maksudnya? Pop. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau berbicara masalah perubahan. Hidup adalah perubahan. Masa lalu tidak akan pernah sama dengan hari ini, dan hari ini tidak akan pernah sama dengan masa depan. Dulu kita mungkin kecil, sekarang kita besar. Dulu kita mungkin bodoh, sekarang kita jenius. Dulu kita mungkin buruk, sekarang kita menjadi lebih baik. Sekarang pertanyaan adalah, mau ke arah mana kamu mau berubah? Sekarang mahasiswa dengan mudahnya minta uang kepada orang tua di kampung, tanpa mau tahu bagaimana sulitnya orang tua untuk mendapatkan uang untuk mereka. Apakah itu beli handphone, beli foya-foya dengan teman-teman, minta kendaraan, tapi mereka tidak pernah mau tahu bagaimana kondisi orang tua mereka di kampung, memeras keringat untuk mendapatkan uang demi mereka semua. Coba saksikan video saya berikut ini. Sesakit-sakitnya orang menuju kesuksesan, jauh lebih sakit jika orang tersebut gagal. Orang Jawa bilang, mangan orang mangan ngumpul. Orang Medan bilang, Maaf Anda, sudah saya tulis dulu ya Anda. Oh iya Wi, terima kasih atas kunjungannya ke rumah mahasiswa ini. Biasa aja Anda, saya yang harusnya terima kasih karena sudah banyak kasih ilmu untuk kami. Oh iya, itu mahasiswanya gimana? Mau sekalian diajak aja. Kalian pulang lagi ya, sudah sore. iya Bu, saya juga pulang Bu. Dila, kalian juga pulang lagi ya? Iya Bu, kami juga mau pulang. Sama-sama dengan Ibu ya. Kalau sama dengan Ibu kan ongkos kami hemat ya. Oke, kali ini Ibu yang ongkosin kalian. Tapi jangan lupa, nanti kalau sudah sukses, giliran kalian ya yang ongkosin Ibu ya. Oh siap Bu. Oh gitu, cara akhlak sama guru ya beda. Oke, ngomong-ngomong kapan nih saya ditraktir sama gaji dosen muda ini? Akan dong itu, malu saya. Oh ya, nanti di jalan. Ini pulang dulu ya. Oke, itu di jalan. Assalamualaikum. Kamu gimana rasanya selama ikut organisasi ini? Alhamdulillah Bu, lebih baik lagi. Percaya diri saya lebih bagus, manajemen waktu saya lebih tertata, dan ilmu baru Bu.
bagus. Kamu terus ikuti organisasi itu ya. Ikuti semua programnya jika kamu ada waktu. Nanti buatkan materi baru, rangkuman ya. Bila ada materi baru, dan jangan lupa kasihkan ke ibu di kampus. Loh, kok tugas, Bu? Kamu jangan protes. Jadikan itu bahan modul penelitian kamu tentang organisasi profit peningkatan hasil ekonomi mandiri yang berguna untuk masyarakat sekitar dan jelas bagi anggotanya. Oh, itu Bu. Ya juga ya Bu. Ini kan organisasi profit, bukan organisasi sosial. Jadi bisa jadi bahan modul tugas dong Bu. Oke Bu, saya kerjakan. Oke. Kamu juga Dila. Yang lainnya juga. Nanti kalau ada waktu senggang, kalian ikuti semua program-programnya. Jangan mulus ya di sana. Cari ilmu agar dapat kalian gapai cita-citanya. Ya, ngomong cita-cita kamu Dila. Kalau cita-cita Dila sih Bu, mengurusi hasil kerja Sipras saja. Jadi bendahara di masa depannya. Enak kali kamu ya. Aku yang kerja, mau pulang ngurus hasil kerjaku. Makanya kamu rajin-rajin belajar Pras dan sukses. Karena di balik orang yang sukses ada seorang wanita yang hebat di belakangmu. Kamu tahu nggak? Dan di belakang kamu selalu ada Belakang apa lagi dia? Kalian malah global di depan itu kan nggak malu. Jadi Bu, kita pulang aja. Sebelum kita makin gila lagi nih, saya takut nih. Satunya apa lagi sama cewek? Yuk kita bangunin. J'ai les désignés sur le sable, son du visage qui me souriait. Bangun. Tidur di sini lagi ya, kita masuk, gak semua masuk itu. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa Dila? Kamu ngapain sih? Nggak ada, ini lagi nunggu balasan mahasiswa nih. Bu ada kegiatan? Enggak, cuman lagi nunggu mahasiswa untuk konsultasi skripsi. Kenapa? Ada apa? Bu cantik kali ya. Ya makasih Dila. Dila emang selalu gombal nih ya, kayaknya kayak gitu. Bu, ya apa? Ada yang mau Dila omongin sama Ibu. Apa nih, kayak serius sekali. Serius juga sih Bu. Lalu? Apa, jangan sengir, ngomong aja. Ibu tahu Sipras kan? Ya, kenapa sih Pras? Gini loh Bu. Jadi Dila gimana Bu? Dia kan perhatian gitu sama Sipras. Pokoknya di mana ada Sipras, apa yang membutuhkan Sipras juga ada di situ. Tapi Siprasnya malah menghindar dan bersikap dingin sama Dila. Dila nggak tahu salah Dila apa kurangnya Dila sampai Sipras itu sama Dila, atau Dila kah yang over gitu kasih perhatian buat Sipras. Dila nggak tahu Bu. Kenapa Sipras gitu? Emang Dila kasih perhatian untuk Pras tujuannya apa? Sebagai kawan atau sebagai lainnya? Ibu tahu tentang Sipras kan? Sipras dia pemuda yang sopan, dia juga baik, pintar lagi di kelas. Dia juga beda lah Bu. Ibu lihat lah cowok-cowok yang lain di ugal-ugalan, dia sholatnya rajin. Gimana ya? Dila tuh kagum gitu sama Sipras. Nggak tahu di saat yang lain suka sama Dila, tapi Dila suka sama Sipras, tapi bukan suka. Dila nggak tahu
itu sebenarnya bukan masalah dia menghindar atau nggak suka atau sebagainya ya kan, tapi si Pras ini dia ada tanggung jawab yang besar yang lain yang harus dia pikirkan. Nggak ada waktu dia untuk mikirkan cinta-cintaan, sayang-sayangan, ada orang suka segala macam, dia nggak ada waktu karena kehidupan si Pras ini udah keras, dia banyak tanggung jawabnya. Coba Dila kalau untuk biaya kuliah dari orang tua ya kan? Iya, dari mama. Nah, kalau si Pras ini dia harus tanggung semuanya, harus tanggung kuliah sendiri, kemudian tanggung juga belanjaan untuk orang tua di kampung, adiknya lagi. Jadi nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menurut dia itu belum sepantasnya dipikirkan sekarang. Tanggung jawab dia besar, dia lebih fokus memikirkan masa depannya dulu. Tapi Bu, Dila nggak bersikap gimana kayak orang pacaran loh Bu, tapi dia memberikan apa dia butuhkan, tiba kawan, cuman ada rasa kagum dari Dila untuk dia karena dia berbeda sama cowok-cowok lain Bu. Nah, sekarang gini, kalau Dila emang suka sama si Pras, tahu gak si Pras dia nggak suka diperhatiin seperti itu, jadi kan sebagai kawan saja, jadi bersikap seperti kawan seperti biasanya, nggak usah terlalu dinampakkan. Di cinta itu nggak usah terlalu dinampakkan, cinta itu karena dia luas ya, cinta itu bukan seberapa besar yang harus dia rasakan, tapi kita yang rasakan seperti apa, harus ikhlas, belajar ikhlas ya, seperti matahari yang menyinari bumi, sudah memberi sinarnya tapi tidak mengharapkan kembali ya kan kepada dia. Itu Dila, jadi Dila harus benar-benar ikhlas ya, nggak usah terlalu ikhlas, harus sama si Pras ya. Semangat, kuliah bukan hanya untuk cinta dulu lagi harus Dila pikirkan, ingat oke? Ini karena rasa takut dari Dila, tapi Dila harus sukses, Dila harus membuktikan bahwa Dila memang Keren. kasih Ya, sama-sama. Mengajari adik-adik itu bagaimana cara menghadapi SBMPTN. Jadi nanti kami serahkan kepada masing-masing ketua kelas. Nanti daftarnya kita ke ketua kelas langsung ya. Pak, mau
action. 3, go. 2, 3, go. Go. Satu, 2, 3, 2, 1, go. Aduh, besok pula aku ya. Ayolah kawannya kita. Ayolah. Makanya aku sendiri. Ayolah. Bisa, please. Kan sahabat aku kan. Ayolah. Ini besok aku buat. Ayolah. Tadi ayolah. Apa lagi mau sendiri? Ayolah. Ayo. Tinggalkan aku. Jangan kau kejutkan aku ya. dihargai. Manusia kejam sekali. Tadi aku keluar, padahal aku mau main-main. Ketemu sama manusia, malah ditolak. Main pukul aja dia manusia. Makanya kalau ketemu manusia itu disapa dulu, jangan dikejutin. Manusia tuh kalau dikejutin ya terkejut lah. Iya, padahal mau nyapa, tapi malah dia duluan yang pukul. Dia duluan yang pukul. Kenapa nggak kamu duluan yang pukul? Aku nggak bisa. Makanya saya ajarin kamu untuk jadi setan profesional. Yang pertama itu, kalau ketemu manusia beri salam. Apa? Biar ramah. Jadi biar hantu ramah. Yang kedua, kalau misalnya mereka main tangan, kamu main kaki. Tangan kamu terikat, kaki kamu kan bebas kan? Nah, yang ketiga, kalau misalnya mau pergi, pamit dulu. Jangan lupa senyum kayak gini. Coba kamu dulu latihan senyum. Kurang lebar. Yang manis senyumnya. Jangan pakai suara tuh. Senyum yang manis jadi orang pun tertarik.
walaupun kamu tuh hantu. Coba lagi. Udahlah, aku capek jadi hantu. Ini aku pulang aja lah. Baru jadi hantu amatir aja, merajuk. Kemarin udah masukin surat ke capsicnya kan, cuman kata capsicnya harus minta izin dulu ke yayasan gitu, karena capsicnya kan ikut yayasan aja gitu, jadi masukkan sekali lagi. Jadi follow up sekali lagi. Iya. Kasih surat. Untuk hari Rabu kan kami ada janji sama SMK. Kalau memang ada yang daftar, kami ulang ke SMK. Oke, jadi gini kawan-kawan, kita ada sedikit masalah. Tadi saat kami izin sosialisasi ke satu sekolah, kami ketemu sama pihak sekolah, sama wakil kepala sekolahnya. Nah, kami coba izin, ternyata kata wakil kepala sekolahnya, kalau misalnya kita mau izin sosialisasi ke kelas-kelas, kita harus bayar 100.000 per kelas. Loh, kok gitu? Sedangkan harga tiket kita hanya 10.000 saja. Masa pihak sekolah harus menyuruh kita membayar 100.000 per kelas? Itu pun kalau pesertanya banyak yang ikut. Kalau pesertanya cuma 3 atau 4 orang, pasti panitia rugi. Iya nggak? Apa sudah nego? Coba ceritakan bagaimana kondisi kita. Itu kan sangat penting kan? Iya. Jadi kita tadi udah sampaikan juga gimana kondisi kita, gitu kan. Dan sudah kami sampaikan juga bahwa harga tiket yang dikeluarkan oleh peserta itu adalah untuk fasilitas peserta itu sendiri. Tapi yang 100.000 itu memang udah jadi kebijakan sekolah, katanya gitu. Itu sekolah nanti ya? Kok gitu? Inilah wajah-wajah pendidikan kita. Ya, silakan masuk. Iya, silakan. Silakan duduk. Dari mana? Saya dari Duta Jenis Indonesia. Saat ini Duta Jenis Indonesia lagi mengadakan sebuah kegiatan seminar pendidikan. Jadi saya minta izin kepada pihak sekolah untuk menginformasikan kegiatan ini kepada adik-adik. Jadi ini saya. Sebentar saya baca dulu ya. Oh, maaf. Kami nggak bisa ngizinin siswa kami untuk ikut acara kalian di hari libur ini. Ntar kalau orang tuanya menelpon kami, terus menyalahkan kami dengan kegiatan-kegiatan luar begini bagaimana? Jadi mohon maaf ya, kami menolak. Ibu ya, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ruangan Pak Dan di mana? Di WA. Itu Pak, terus salah. Nah ini Pak, saya dari Duta Jenis Indonesia. Jadi dari Duta Jenis Indonesia mengadakan sebuah seminar Pak. Jadi saya ingin izinnya Pak, dan promosinya pada adik-adik. Suratnya? Bentar Pak ya. Ini Pak, di sini susah semua. Jangankan yang ini harus membayar uang fasilitas, meski murah cuma 10.000 untuk universitasnya. Sedangkan yang dari saja anak-anak dulu nggak mau ikut kegiatan. Iya Pak. Permisi ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Dari mana dek? Saya dari Duta Jenis Indonesia Pak. Kami pendidikan terbesar di Indonesia. Kali ini kami ingin menginformasikan kami mengadakan beberapa event yang khususnya untuk mahasiswa, tapi terkhusus untuk siswa SMA bagi kelas 12 yang mengganti tentang maksudnya SBMPTN. Jadi kami ingin menginformasikan untuk sosialisasi di sekolah. Ada brosur atau ini? Terima kasih. Saya baca sebentar ya.
wah ini bagus kegiatannya ini. Sepertinya saya akan memfasilitasi kegiatan kalian untuk disampaikan ke adik-adik, dan saya mohon coba sampaikan ke adik-adik di sekolah ini agar mereka mau mengikuti kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini sangat bagus untuk membangkitkan kreativitas pelajar. Tapi yang terpenting jangan sampai mengganggu jam belajar mereka. Itu yang terpenting yang saya harapkan. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak berjalan. Kami sering ditolak dengan berbagai alasan. Ada yang gurunya pesimis terhadap muridnya sendiri, dan ada yang gurunya tidak mau ambil pusing bahwa kegiatan luar sekolahnya. Oh, begitu ya. Oh ya deh, saya lupa tadi ada tamu. Kasih minum dulu ya. Diminum, kan di perjalanan ada haus tadi ya. Kalau saya baca konsep dan tawaran dari adik ini, saya jadi teringat masa saya masih muda dulu. Karena apa? Sebenarnya jadi guru itu adalah sebuah hobi, sebuah kebanggaan. Bagaimana kita bisa mendidik para siswa menjadi orang-orang yang hebat, kemudian menjadi orang-orang yang berhasil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi sayang, sekarang ini guru sudah menjadi profesi. Jadi rasa kebanggaan jika siswanya berhasil itu sudah mulai hilang dalam pemikiran dan jiwa guru. Sehingga guru banyak yang menjustis atau mengklaim, melabeling siswa. Ada yang dikatakan malas, ada yang bodoh, ada yang bandel. Padahal saya sadari sebetulnya kalau jadi guru itu memang itulah tugas guru. Kita membimbing, mendidik, mengarahkan siswa yang malas supaya jadi rajin, yang bandel bisa jadi baik, yang bodoh ya jadi pinter. Tapi karena memang sudah jadi profesi, seolah-olah itu jadi hilang kebanggaan itu. Makanya kadang-kadang banyak juga yang tidak mau menerima kegiatan seperti ini. Kalau saya sih sangat senang dan bangga, justru ini bisa mengalihkan waktu libur adik-adik kalian siswa ini ketika libur dari main-main di luar yang tidak positif seperti main game. Kadang-kadang kita juga dengar anak SMP atau SMA atau SMK yang narkoba. Kan lebih bagus ikut kegiatan seperti ini karena bermanfaat. Karena saya lihat konsepnya bagus ini. Jadi banyak hal yang bisa didapat siswa karena ikut kegiatan seperti ini sangat positif membangun mindset siswa. Apalagi yang saya lihat ya, ini iurannya juga wajar ya, masih sesuai lah dengan apa yang didapat dari kegiatan ini. Jadi saya sangat mendukung dan ini benar-benar bisa memanfaatkan waktu luang bagi adik-adik pelajar di sekolah. Andai semua pengajar seperti Bapak, pasti negara ini sejak dulu akan maju. Iya, andai kalian dan banyak komunitas, terutama pemerintah, mau peduli pada nasib kami sebagai guru, menjamin hak-hak perlindungan hukum kami yakin sebagai pendidik yang mendidik beraneka ragam anak-anak bangsa yang berlatar belakang berbeda-beda, saya yakin mungkin tidak ada guru yang pesimis lagi dalam mendidik dan memberikan jalan bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Berarti kerjasama semua pihak Pak, termasuk kebijaksanaan orang tua murid di rumah juga Pak? Tentu iya sayang. Meski apapun keadaannya, kami sebagai guru tidak boleh mengeluh. Ada satu prinsip, no complaint, no reason. Tidak boleh mengeluh dan tidak boleh cari alasan. Karena apa? Kita sebagai guru tetap harus maksimal melaksanakan tugas. Seperti konsep kalian ini, ya, memberikan jalan yang terbaik untuk adik-adik, memberikan kegiatan yang positif, dan kami juga seperti itu. Kami akan juga melakukan apa yang terbaik untuk siswa-siswi kami.
saya kuliah bang, dari pagi sampai jam 3. Mungkin setelah itu abang bisa, tapi abang harus masukkan dulu surat izinnya ke kantor manajemen saya bang. Nanti di sana orang itu yang ngatur untuk jadwalnya bang. Abang masukkan ke surat Duta Jenis Indonesia atas nama ATM TUSU bang, Asosiasi Trainer Motivator Sumatera Utara bang. Ah iya bang. Nah nanti saya tunggu suratnya bang ya. Oke. Iya Pak, kami akan mengirimkan surat kontraknya beserta jadwal kosong kami bulan itu ke email Bapak ya. Iya, halo. Ada yang bisa saya bantu? Insya Allah acara apapun kami siap mengisinya, Bu. Kami ada paket MC, host, trainer, motivator, atau apapun yang sekolah Ibu butuhkan. Iya, terima kasih. Oh iya Pak, untuk hiburannya seni tari, solo song, band, sama stand up komedi sudah ada tim tersendiri kita Pak. Iya, untuk jadwal yang Bapak mintakan pun sudah kami siapkan. Untuk pembayarannya bisa 2 kali bayar ya Pak. DP tanda jadi di awal 40%, sisanya 1 minggu sebelum acara. Mulai dari pelatihan siswa, mahasiswa, maba, bahkan motivasi perkantoran juga bisa Bu. Pak lu gak ada bro, apa lu mau kami ada. Penting pastikan dulu acaramu apa dan targetnya apa. Nanti kami kasih penawaran dan harga paketannya. Ya Pak, kami juga bisa untuk itu perusahaan Bapak, kecuali wedding kami tidak ambil Pak, karena takutnya kami baper Pak. Gitu Pak, tidak semua acara kita berbayar Pak. Kami juga bisa Bapak bantu sosial untuk kegiatan motivasi pemuda remaja masjid di kampung-kampung. Kami datang sukarela Bapak sebagai pengabdian pada negara. Oke, coba perhatikan jadwal kita. Usahakan jangan ada yang terbentur ya. Aceh, Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung. Diperhatikan jangan ada yang terbentur. Soalnya kita pada jadwalnya pada. Kalian sudah susun jadwal dengan rapi dan waktunya yang rasional kan? Sudah Kanda, untuk beberapa bulan depan kita pada kegiatan Kanda untuk hari ini. Oke, kalian atur saja dan syukuri. Ingat, jaga reputasi dan selalu ciptakan win-win solution. Kemudian, jangan selalu memprioritaskan uang sebagai ukuran pertama di depan, karena ini jadi sebuah pembelajaran pengalaman buat kalian. Oke Kanda. Tugas kampus jangan lupa dan atur waktunya pengisian. Ya Bu, sudah dibereskan langsung sebagai berbeda waktu. Oke, sukses selalu ya buat kalian. Siap Bu. Nikmati proses dan hasilnya ini. Jangan lupa sedekah, terutama jangan lupa bantu keluarga kalian di kampung ya. Kalau itu selalu Kanda. Kalau bisnis osok kamu gimana, Blas? Alhamdulillah lancar Kanda. Google Ads, FB Ads, semua pemesan Kanda yang saya gunakan buat kuliah Kanda. Kita Kanda ajarkan dan tidak mengganggu proses kuliah di sini Kanda. Alhamdulillah. Oke semuanya, sisihkan hak kalian dan tabungan untuk kas kita, untuk anggaran hak tim liburan. Jadi jangan semua jadwal kosong di hari libur kita isi dengan acara.
Karena pertengahan bulan depan kita mau jalan-jalan ke luar negeri kan? Iya Kanda, kami sudah hitung semua kebutuhan dan biayanya Kanda. Kemudian sisihkan dari tabungan kas minggu depan dan tahun depan Kanda. Oke. Saya ikut juga lah Kanda. Kalau mereka menciptakan uang sendiri untuk keinginan mereka, kalau kita mau ikut juga, berarti kita harus bayar sendiri akomodasinya. Kan aku juga cara berdilan. Terima kasih. Ada yang kurang. Oh ya, Kak Lucy ada di mana? Ada lihat Kak Lucy? Tahu sih Lucy dari tadi kemana? Kita juga tahu. Oh iya kan? Iya. Enggak loh nih. Mana Kak Lucy? Jalan nih. Kalau Telepon tadi, cuma dia nggak aktif. Kalau dia nggak heran, telat kerjanya terus, kemana mau berangkat? Aduh, gimana nih? Mau berangkat. Ya udah nggak usah gitu. Sekarang coba telepon lagi. Ya, telepon. Ada aja. Tapi HP-nya bang. Ya. Jadi Ya, gimana? jangan serius lah nih. Ini mau berangkat loh, bukan masalah sepele. Jadi kita tinggal semua kemana? Dah, telepon coba telepon Pras. Ya. Aktif juga bang. Nggak ada paket. Penerbangan tinggal 5 menit lagi loh. Teringatnya yang kemarin terakhir sama si Lucy siapa? Risma kan? Ya. Nah, kemarin Risma, ayo. Kita tahu kan kemarin kami pisah. Tadi pagi nggak lihat, nggak lihat juga. Aduh, mana nih? Siapa ada ini? Kan jelas sama kawan. Iya kan, kami kan beda arah. Kalau pulang tuh kan beda arah. Kan sahabat gitu. Ini antara dua nih. Kita tinggalin Kak Lucy atau kita sama-sama nggak pergi. Udah bentar. Mungkin Om Aida sudah sampai. Masalahnya ini udah mau check in Roji. Itulah, sayang nih tiketnya banyak loh yang beli. Ya beginilah kebiasaan dalam organisasi. Sering nggak on time. Satu orang telat berakibat pada banyak orang. Ya sekarang terserah kalian lah gimana keputusannya. Gimana nih? Hubungan yang lain? Mungkin juga kan gara-gara kita penerbangan pun batal. Duit kita udah kemana semua? Tiket semua tuh kalau pikir Kak. Ya udah kita tinggalin aja bang. Kalau kita tinggalkan kayak mana rasa persahabatan kita? Ini bukan masalah persahabatan, Pras. Kita juga mikirin perasaan kawan yang lain tuh. Lagian kita dengarkan Pras, coba. Lagian kita juga kan bawa nama baik Duta Jenis Indonesia, coba lah. Belajarlah dari disiplin, dari kecil, dari sederhana, sesederhana ini aja lah kita belajar. Kalau kayak gini terus gimana ke depannya nanti? Pasti kita nggak akan kompak. Risma, gimana? Jangan tinggalin Lucy, Pak. Sama kayak yang bilang tadi. Solusinya gimana sekarang? Tinggalin. Ya udah kita tinggalin aja. Jadi untuk jadi pelajaran dia. Iya saya setuju itu. Saat kita tinggalkan si Lucy. Ya mungkin dia lagi dalam perjalanan kan ke sini. Tunggu sebentar lagi kan bisa. Sebentar mau sampai kapan, Risma? Ini Jangan mah banget. Jelas males ngomong kayak gini. Gimana Mira? Lanjut aja sih. Oke, jadi gimana nih? Kalau itu gimana? Tetap kita tinggalin atau Kita nunggu dia, tapi nggak jadi. Ya berangkat aja nanti rugi sama uang kita semua nih. Terlebih ibu ya kan, karena ngeluarin uang sendiri. Kalian yang ditanggung betul juga tuh nggak dengar? Ibu ini biaya sendiri loh. Iya. Pikirinlah perasaan ibu ini. Ya udah sekarang kita berangkat. Nanti kita suruh nyusul ke Kak Lucy. Aduh. Risma nih tanggung jawab. Ini Risma Bukan tanggung nyusul jawab. naik angkot. Kak nyusul harus beli tiket lagi. Aduh. Risma tanggung jawab. Risma tanggung jawab. Dia tadi nunggu Lucy kan? Ya udah gimana Kak Risma? Oke, Ini sahabat. Kak Lucy kan, Kak Risma senior kami juga. Tapi Jelas lah dia belain si Lucy, orang keduanya sama, pas telat. Bukan gitu, kan kita nggak tahu ada halangannya kan di jalan kan. Masih ada waktu sisa 4 menit lagi kan. 4 menit itu kita waktu juga. kita dari sini ke banyak juga kan kita misalnya bukan masalah keputusan kita tapi ya keputusan bersama lah yang kita ambil Keadaan pilihan adalah persahabatan dan organisasi. Nanti kalau misalnya kita lakukan ya.
Please board the aircraft through gate 3. Udah yuk. Gimana kabar Aska sejak Abang tinggal? Aman bang. Masih makan ternak setiap hari Aska beres dong. Aska pernah makan di kandang. Hah? Aska masak makan rumput juga kayak hewan ternak itu? Enggak lah bang. Aska bawa bontot makan di kandang. Bang dari mana yang orang gila ini? Kan abang itu yang sering nggak sama abang kayak sombong. Aska, dia ini namanya Bang Rozi, bukan orang gila. Dia udah baik kok sama abang. Ini teman abang di Medan loh. Terus dulu Aska, sampai kita sudah kawan. Abang udah gak jadi abang Aska lagi kok. Yuk kita pulang, jumpai emak di rumah. Abang ada bawa oleh-oleh buat Aska juga kok. Kau di sana kalau tiap bulan kau kirim uang untuk mama? Mak, ayah sudah tidak ada. Ini semua tanggung jawabku, Mak, sebagai anak lelaki mama. Surgaku di bawah telapak kaki mama. Kebahagiaan mama lah cita-cita terbesar dalam hidupku, Mak. Ridho mama lah yang mendampingi aku selama ini, Mak, sehingga Allah membukakan jalan untuk aku terus maju, Mak. Ini ada oleh-oleh untuk Aska. Ya, Aska. Coba kan? Kalau adanya.